ya, dua bersaudara. Benar. Dan di sini kalau kita lihat udah ada counter juga dari seorang Sylvana itu di ini akan benar-benar sensasinya udah benar-benar bukan ngeblend lagi, udah gokil lagi, luar biasa. Harusnya ya ini dari Onyx Prodigy damage-nya bukan main loh. Gede banget sih Iya. harusnya. Untuk RRQ Sena damage late ya boleh banget. Ada Cloud-nya nantinya yang bisa mensupport ke arah perkembangan ataupun damage di dalam tim. Tapi dari early-nya kayaknya gangguan bakal hadir dari Onyx Prodigy dengan ada Digi nih. Digi Matilda bergabung, nyebelin Pak. Digi Matilda Brody di early game. Ya, Nyebelin, bagaimana ya, Pak? nyebelin banget pastinya. Ya udah kalau begitu ini Sonic yang ada di luar sana, kalian dukunglah tim kalian. RRQ Kingdom kalian dukung juga lah tim kalian tanpa saling menghina satu sama lain. Betul. Yes. Gitu ini tetap apa ya, tetap respect terhadap masing-masing tim yang ada. Kita lanjutkan, ini dia game yang kedua, siapa yang akan mendapatkan poin selanjutnya antara Onyx Prodigy versus RRQ Sena. Iya, biasanya kalau aku lihat walaupun aku dari talent prediction-nya Karara kita melihat teman-teman Onyx Prodigy dari hero pick-nya Hadin, aku ke Onyx sih. Ya aku untuk game yang kedua Onyx karena ada dua marksman ini bagus. Iya, Suka ngeliat kalau ada marksman di dalam tim. apa ya, Iya. aman lah untuk early dan late-nya dari Hmm. tim Onyx. Cuman kalau kita lihat apakah Ryusena bisa membalaskan kekalahannya di game pertama? Yap. Waduh. Langsung aja kita lihat sensasi dari kedua tim Onyx Prodigy dan juga RRQ Sena di game yang kedua. Akankah menjadi best of 3 series atau mungkin Onyx Prodigy yang akan bisa mengamankan poin keduanya di game kali ini? Dan circular surveillance-nya masih mencoba untuk clearing minion di area atasnya. Bruno udah disandingi oleh seorang Digi. Di sini kalau kita lihat teman-teman Onyx Prodigy menggunakan meta 221 kah? Bisa jadi gitu loh, yang di atas gangguin dulu karena yang di bagian atas juga udah ada backupan antara Sylvana dan juga Benedetta, makanya untuk Digi juga naik ke bagian atas, dia ingin bantu terlebih dahulu. Tapi damage-nya dari Bruno Oke, sedikit Yami. lagi sih hilang, dia Nice. berhasil untuk mendapatkan, akankah dia bisa mendapatkan double kill di Double awal-awal, kill, satu hit lagi. Aduh itu bolanya udah berapi, kena punggung, baju sobek, baju kebakar, punggung anget, aduh tip banget tadi itu. Iya. Leher retak ya, Pak. Waduh. Kena selengkat tadi. Iya, baik banget. Bruno berhasil mengamankan first blood-nya dari Loyal Soso. Melakukan 1v1 oleh seorang Beetle. Blaze masih mencoba untuk farming dulu. Begitu juga dari di situ Yaminya mencoba untuk clearing minion. Balik lagi, Buset. benar sakit banget dari seorang Gemininya. Kritikalnya walaupun di early itu benar-benar kerasa juga ya buat hero lawannya di Silhouette Sky dan juga Warlord. Melihat tertekan oleh dua hero dari Onyx Prodigy melakukan backup ke arah top lane-nya di situ. Warlord udah benar-benar gak bisa melakukan clearing minion, udah terhambat pergerakannya di selain Hypo. Udah terkena stun oleh seorang Sky tapi masih bisa mundur ke belakang. Waduh ini kacau banget damage di awal nih, stacknya terkumpul sih Parah kayaknya, ya. udah berapi kayak begitu tuh. Iya. Cuman masalahnya, lu di bagian bawah sana kita lihat sedikit lagi SP Wow. tersisa, udah ada wave dragon. Masih bisa kabur kau untuk sosonya, sedikit lagi SP tersisa. Birul harus mengurungkan niatnya, itu dia masalah berhadapan dengan Uranus. Iya, Pegel. pegel banget. Walaupun tadi udah di harus sama 3, seenggaknya teman-teman Onyx Prodigy bisa lagi-lagi kembali mengamankan gold shit turret. Ya. Time bomb lagi, Oke, phantom slash Yami. sedikit lagi SP tersisa. Wow. Nah lo sini, gua Mininya. flickerin. Satu hit Dan- terakhir hilang, sudah buset sakit banget. Doji, di Yes, kehidupan sekali. nyata, Iya. pernah ketendang bola nggak perutnya? Mantul, Pak. Mantul kan? Iya, mantul. Nyeri nggak perutnya? Nyeri dikit. Ya sih. itulah yang dirasakan oleh Benedetta tadi. Sementara itu untuk turtle-nya udah langsung di Ya. set up aja. 1, 2, 3, 4. Hero udah berdekatan. Sementara itu seperti mereka ya udah diiklasin aja lah. Iya, Turtle yang pertama berhasil diamankan oleh teman RRQ Sena. Di sini kita lihat dari arah top lane-nya Benedetta yang benar-benar terpressure, benar-benar gak bisa berbuat apa-apa. Dan juga dari Hepo-nya baik banget memberikan backup. Di situ ada diverse dari seorang Loi melakukan backup juga. Like to final blood dikeluarkan dan harus menghilangkan seorang Hypo di area top lane-nya. Dan di sini kalau kita lihat Yami bisa luasa memberikan pressure juga di area top lane-nya, bisa masuk juga ke area turret-nya, di sisi lain juga di area bottom lane-nya. Udah ada 1v1 dengan Soso dan juga Birul. Sosonya masih bisa mengamankan gold sheet turret-nya. Wow, dan kita lihat Bruno-nya pindah ke arah bottom lane. Iya, rotasi karena di atas udah mulai ramai dan Yes, udah nggak mau oke, Sosonya masih ada first time, harus mundur ke belakang, dipikir oleh 3 hero Silking Eager sudah dikeluarkan, juga Soso masih bisa survive dan harus dihilangkan di arah bottom lane-nya. Di sini Alecto Final Blow dikeluarkan dan berhasil menghilangkan seorang Birul di area top lane-nya. Di sini kalau kita lihat mereka bertukar Yap. ini
ini ya. Bertukar lane, namun di bagian tengah ini dia ada sedikit space yang bisa dimanfaatkan oleh anak dari Wow, orang. Sedikit lagi sakit SP Trisha udah mulai terbakar dari efek Glowing One-nya kah. Di bagian atas udah hilang juga ke arah outer turretnya, inner turretnya bisa langsung disikat habis. Di bagian bawah juga dilakukan hal yang sama oleh Onyx Prodigy. Gemini, waduh free banget sih dia Iya. dari tadi. Nah lo, gua gebok lu, nah lo nih. Iya, bener Nih. objektif banget sih. Waduh, penyok dan nih robot kalau kena bola ini. Ini kayaknya darahnya Uranus nyampe yang ke biru-biru deh. Kayaknya itu yang biru bukan mana sih. HP juga kayak Darah juga kali itu ya. Iya, panjang banget soalnya. Nah, darah semua memang dia. Tadi kalau kita lihat udah dihitung sama 3 hero itu udah berat banget sih, masih bisa bertahan, masih bisa sustain damage-nya dari teman-teman Onyx Prodigy. Dan di sini kita lihat teman-teman dari kedua tim masih mencoba untuk setup, benar-benar nggak mau melakukan team fight. Mereka benar-benar gimana caranya bisa masuk ke area objektif turretnya. Blaze melakukan blazing duet untuk clearing minion dulu. Di sisi lain Benedetta 1v1 bersama Chow udah bertukar lane juga. Birol di situ juga Benedettanya harus mundur ke belakang. Sky juga melakukan backup di situ, harus menghilangkan seorang Bruno yang sendirian, gak ada backupan dari teman-teman Onyx Prodigy. Ini akan menjadi sebuah ini ya juga kekurangan juga. Iya, kesempatannya juga kekurangan juga buat teman-teman Onyx Prodigy. Itu kayak Cycle Eagle jadi dikeluarkan, berhasil melakukan seorang Sylvana di area turtle-nya. Blazing udah dikeluarkan, masih bisa survive seorang tamanya, Yami. Juga melakukan backup, double kill, berhasil diamankan oleh seorang Blaze. Wah, ini RRQ udah kayak ketemu lagi nih pola permainannya Iya. nih. Cuma dikejar, hampir aja tadi Blaze termakan oleh Brody. Tapi dari Turtle, kayaknya Gemini udah hadir lagi. Gemini udah set up positionnya. Sementara Hypo maju sendiri ke bagian depan mencari bagaimana pergerakan dari rekan-rekan ataupun dari tim lawan. Birul juga di bagian belakang. Warlord mungkin akan menjadi korbannya. Birul udah bersiap aja masuk. Sementara Gemini langsung ke bagian depan. Udah ada alat depannya blow. Udah ada jalan lebih baik banget. Udah ada Turtle yang langsung dicolong begitu aja. Sementara untuk ini dia sakit banget, tahun 4 memorinya tadi berhasil mendapatkan ke orang, 1 orang, tapi ternyata untuk Onyx Prodigy 1, 2, 3 hilang. Iya, baik sekali lawan Archisena. Walaupun turtle-nya dicuri oleh seorang Hypo, tapi masih bisa mengambil 3 hero dari teman-teman Onyx Prodigy, langsung melakukan objektif di area mid lane-nya. Time Journey dikeluarkan, tapi teman-teman Archisena masih bisa menghilangkan ini betul di area mid lane. Cycle Eagle-nya mengarah ke arah Blaze. Blaze-nya harus mundur ke belakang. Harus menjadi sasarannya. Di area mid lane harus dihilangkan. Waduh, keren sih tadi panggilan yang dia lakukan gitu loh. Dimana Digi-nya langsung hadir, langsung memberikan backupan. Mantap sih. Nah ini nih, replaynya kita lihat aja bagaimana Alex Final Blow dari Imperial Justice dikeluarkan. Langsung. Itu pas banget sih, benar-benar pas dimana garis Imperial Justice, garis dari Alex Final Blow. Belum lagi tadi ada rotation dan juga diversion yang dikeluarkan, semuanya berkumpul di satu titik. Ya udah gitu, habis. Iya, habis. Walaupun bisa objektif turtle-nya harus dirugikan juga di area hero-heronya yang harus dihilangkan dari Onyx Prodigy. Dan di sini kalau kita lihat mereka benar-benar harus men-set up, karena di sini nggak sama-sama nggak diberikan pressure juga sih. Masih kehilangan 1 turret. Teman-teman Araki sana berhasil menghilangkan 2 turret. Disperse yang dikeluarkan mengarah seorang Hypo-nya. Hypo-nya benar-benar masih bisa melakukan time reverse juga ke area Blaze. Dia masih bisa mundur ke belakang. So mencoba untuk cutting minion. Masih bisa memikirkan gimana caranya dia masuk ke area Inner turret di area top lane-nya. Di sisi lain ada 1v1 juga bersama Birul Tama melihat pergerakan bagaimana dia masuk ke arah mid lane-nya, dan di sisi top lane-nya Alex Final dikeluarkan. 2 Dragonnya benar-benar nice banget. Yami, wow, Yami yang berhasil menghilangkan 1 hero-nya, dan backup yang cukup baik dari seorang Tamanya menghilangkan 1 hero dari area top lane-nya. Di sisi lain Tama masih bisa mundurkan dan harus dihilangkan oleh seorang Blaze. Killing sudah berhasil diamankan oleh seorang Warlord di area bottom lane-nya. Ini Sirvetlasnya dikejar habis-habisan loh, dikit lagi SP tersisa udah dibor lagi nih dia, masih bisa ada kabur. Sementara Sosonya berhasil untuk mendapatkan, cuman Gemini udah mulai hadir, digebok lagi, kembali lagi hadir sebuah bantuan dari anak-anak Archisena. Seperti mereka udah comeback, ini dia kekuatan dari Archisena. Perlahan tapi pasti mereka udah bisa membalikan keadaan. Iya, benar sekali. Dan kita lihat ini kehancurannya atau mungkin ketidakstabilannya dari teman Onyx Prodigy ini terlihat setelah bertukar lane tadi ya. Jadi agak skip juga dari teman dari seorang Gemini-nya dan Turtle-nya. Berhasil mau diamankan lagi sama Archisena, mencoba untuk melihat pergerakan dari Onyx Prodigy. Jangan sampai diambil lagi oleh seorang Digi. Dan belum ada encounter juga, Onyx Prodigy juga melihat wave minionnya udah mulai masuk, sehingga mereka benar-benar harus fokus untuk clearing minion dulu. Turtle-nya berhasil diamankan oleh Araki tanpa ada gangguan yang berarti dari Onyx Prodigy. Ini Cloud-nya juga udah enak, Iya. duitnya udah kaya sendirian gitu loh.
Dia udah punya DHS, dia punya Golden Staff, dia tinggal ngumpulin stack dari Artifactory-nya, dia melakukan Blazing Duet, satu Mhm. area ya udah diare semua ini kalau kena damage-nya. Iya, sebenarnya dari segi networknya udah bener-bener jauh banget, please. Udah memegang kendali permainan, udah bisa mengembalikan keadaan. Berbeda dengan game pertama tadi, Onyx Iya. Prodigy harus bisa men-setup. Coji, apa yang terjadi? Kalau dilihat ya yang terjadi di tadi war ini bener-bener kecil-kecil banget. Sebenarnya Mhm, nggak ada war yang bener-bener gede banget. Cuman mhm. RRQ ini lebih unggul di war-war kecil karena dengan adanya warlord yang bisa menggunakan combo rotation dan juga dispersionnya itu perih banget cuy. Iya. Dengan war-war kecil kayak gitu dua orang bisa ketarik dengan rotationnya dengan mudah. Yang dimana bisa langsung di finishing dengan Yami ataupun Blaze dari tadi gue perhatiin. Yap. Nah, cuma ini perlahan tapi pasti juga dua marksman dari Onyx pasti akan bertumbuh jauh lebih sakit lagi dari segi damage-nya ya, apalagi Bruno nantinya. Bruno satu hitnya itu pasti bakal sakit banget kritikal yang dia milikin. Cuman dari Arkisena mereka punya damage area yang bisa dikeluarkan dari Blaze. Blaze-nya benar-benar di sini udah harus punya positioning ataupun timing yang bagus. Dia sampai salah, ini bisa aja ditangkap oleh Birul ataupun ada reverse time dari Hypo yang bisa menarik ke arah Blazing Duet-nya. Ya bener banget, tapi kalau dilihat dari Onyx ya sebenarnya ada mereka damage yang dimana bisa ngasih tempat yang gede gitu. Kalau dilihat Oke. udah mulai inisiasi lagi nih. Iya, Arkisana udah melakukan inisiasi ke area top lane-nya Birul. Masih bisa mundur ke belakang. Di situ kalau lihat 3 hero dari Arkisana nggak bisa memberikan damage yang berarti ke arah Birul dan Tama. Di sini mereka dari area Arkisana masih menunggu Lord ya, di mana Lord akan muncul dari 7 detik lagi dan di sini kalau Diverse dikeluarkan Airborne. Airborne oleh Wave Dragon-nya dan harus tershutdown oleh Wave Dragon dari seorang mininya. Alex Final dikeluarkan tapi tidak mengenai siapapun. Satu hero dari teman-teman Arkisana harus dihilangkan. Gue gak tahu tadi Birul emang tahu ada orang yang teleport ke situ atau emang apes aja pemain dari Arkisena. Iya, kayaknya Di saat apes mereka sih. teleport ke situ, satu hit dari terakhir Jet Kundonya pas mengarah di dalam rumput ada. Lah kok ada orang gitu. Langsung di Wave Dragon terkena Perih ya. langsung dihilangin aja ke arah Luye. Nah, Nih ini. coba lihat nih. Kali hit, dup. Tuh. Waduh. Lah kok ada orang, Perih banget, lah kok ada cuy. orang sih berdua pula. Bertiga pak. Bertiga malah. Bertiga pak. Gak tahu kan ini antara emang dia tahu atau emang apes aja tadi tuh. Saya sakit banget sih tadi emang udah Way of Dragon-nya. Sementara itu kita lihat lagi. Oke, Ini dia Way of Dragon-nya sakit banget. Wow. Shutdown berhasil didapatkan langsung begitu aja. Sementara Yami pun masih bisa kabur ke bagian belakang satu hit terakhir. Masih bisa kabur. Ini yang dibutuhkan oleh Onyx Prodigy di mana mereka berhasil untuk mendapatkan karena Blaze-nya. Soso masuk lagi. Dia kuat banget. Regen SP yang dimiliki kenceng banget. Gede sekali. Waduh, ini akan sangat-sangat berbahaya sekali untuk arah Arkisena. Iya, 1-1, tapi sayangnya Arkisana yang terculik adalah seorang Blaze, yang dimana Yap. Blaze ini adalah burst output damage dan membuat sebuah kerugian juga teman-teman RRQ. Dan di sini kalau kita lihat mereka langsung meng-clearing minion. Teman-teman Arkisana juga udah melihat, memantau pergerakan Lord, menunggu Blaze hidup kembali untuk bisa poking ke arah Lordnya. Masih coba clearing minion, objektif ke arah farming dulu. Dan di situ kalau kita lihat juga Hypo-nya juga sama, melihat pergerakan udah ada Airborne di situ. Soso harus terlalu Wave Dragon-nya. Teman-teman dari Arkisana melakukan pola backup, tapi sayang sekali Soso harus hilangkan di area top lane dan juga seorang cowoknya dikembalikan juga ke dalam base lane-nya. Waduh, ini dia. Di saat mereka berupaya untuk bisa mendapatkan ke arah Uranus, banyak banget core skill yang dikeluarkan. Iya. Sebanyak-banyaknya untuk bisa menghabiskan ke arah Uranus untuk tidak bisa ataupun memberikan waktu ke arah Uranus bisa ngeregen lagi HP-nya. Tapi Yes. di satu sisi itu menjadi keuntungan lagi untuk arah Arkisena di mana cooldown pastinya akan berada di arah Onyx Prodigy. Ini kesempatan mereka untuk bisa membalaskan dan tadi Birul adalah korbannya. Iya, benar sekali. Dan Sky mencoba untuk melihat pergerakan dari teman-teman Onyx Prodigy, mencoba untuk melakukan poking damage ke area Lord-nya, tapi masih belum pas timingnya. Diverse yang dikeluarkan untuk melihat pergerakan dari teman-teman Onyx Prodigy. Blaze masih mencoba untuk clearing minion dulu, masih mencoba untuk men-set up posisinya jangan sampai salah. Ketika Onyx Prodigy mendapatkan momentum ini bisa mengembalikan keadaan juga. Jadi ini yang harus dihati-hatikan oleh teman-teman RRQ. Jangan sampai Onyx Prodigy mendapatkan momen yang pas. Dan di sini lihat udah berhasil mencoba untuk poking ke area Lord-nya. Tama yang melihat teman-teman RRQ yang sudah mempoking langsung masuk melakukan encounter juga Birul ditembakkan Wave Dragon, tapi Alex Final belum berhasil dikeluarkan, juga berhasil menangkap seorang Birulnya. Tama di situ harus juga mendapatkan poking damage, mendapatkan punishment, tapi masih bisa mundur ke belakang. Satu hero dari teman-teman Onyx Prodigy yang hilang digunakan untuk mendapatkan Lord yang pertama.
Oke, ini dia sedikit lagi dari SP yang dimiliki oleh Lord. Udah menit ke-13, pasti ini Lordnya udah di-enhance. Oke, Sky-nya akan kasar, Sky-nya udah langsung menghilang begitu ya. Satu orang dari RRQ Sen udah langsung menghilang begitu aja. Biro pun menjadi korbannya. Sementara itu pertempuran masih berlanjut begitu ya. Udah ada Blaze udah dikeluarkan. Tapi untuk Hypo-nya menjadi korban juga. Soso masih bisa selamat. Double Dan kill. juga Bruno menghilang. 4 dari Onyx Prodigy pun menjadi korban lewat pertempuran barusan. Sirvet Lance hadir. Ini kesempatannya karena ada beberapa player yang darahnya dikit banget, tapi ke reset Lordnya menjadi tambahan waktu lagi untuk Onyx Prodigy. Iya, juga birunya udah mulai muncul. Soso mencoba untuk menghalangi pergerakan seorang biru yang mau masuk ke area Lordnya untuk menahan Wave Dragonnya keluar dari seorang biru. Lord ya udah setengah lagi akankah di reset. Biru mencoba untuk mencari jalan belakang dan yap, Lord berhasil diamankan. Tapi mengenai seorang Blaze-nya di situ kalau kita lihat Wave Dragonnya masih ada Blazing Duet juga dan Killing Spree berhasil diamankan. Di sisi lain juga Birul harus dihilangkan. Double kill berhasil diamankan oleh seorang Yami. Gagal untuk mendapatkan Blaze-nya di mana tadi Wave Dragon udah berhasil dikeluarkan. Ini udah ada WON ya, seperti yang dimiliki oleh Blaze. Kalau kita ngelihat item nantinya, item apa aja yang udah dimiliki oleh Blaze ini reply udah bagus banget. Tadi kita lihat aja ini pertempuran yang udah terjadi di mana semuanya juga semua source skill dikeluarkan di saat seperti ini. Udah ada apalagi time journey dikeluarin juga. Gemini di belakang udah nikmat banget memberikan free. Sementara itu ternyata di saat dia dipush oleh Soso ada apa ya? Ada damage yang nggak terlalu berasa gitu, tapi dari Cloud-nya Iya, bener ada WON. WON. Pantesan nggak berasa tadi. Kan- Udah di Wave Dragon ya. Iya. Karena kalau menurut gue gini, Onyx kalau misalkan mau menang, winning momennya adalah untuk menjaga jarak. Tapi berbalik sisi, kita lihat dari drive hero-nya Onyx, ada Cho dan juga Digi. Oke, mereka mungkin masih bisa di depan ya, cuman gak akan punya durability yang sangat kuat untuk melawan damage dari Cloud ataupun Sylvana. Iya, terus banget. Dan juga Iya. kita Lordnya udah mulai masuk ke area top lane-nya. Schedule langsung loncat dengan Imperial Justice-nya Soso juga. Di situ ada time journey-nya juga mengarah ke arah untuk melindungi. Tapi Blaze sudah mengeluarkan Blazing Duet. Tapi masih belum ada hero yang tumbang di area teman-teman Onyx Prodigy-nya. Dan baik sekali Blaze harus dihilangkan oleh seorang Biru. Dan di situ kita lihat Skylord udah mulai masuk untuk melakukan one strike boost ke base lane-nya. Onyx Prodigy akankah masih bisa melakukan backup? Double kill berhasil diamankan oleh seorang Warlord. Dan bahkan triple kill berhasil diamankan oleh seorang Yami. RRQ Sena berhasil melakukan one strike push ke arah base teman-teman Onyx Prodigy. Yap, 1 sama skor akhirnya dari RRQ Sena versus Onyx Prodigy. Wow. Hampir aja tadi walaupun Skylarnya udah berhasil diambil duluan ya di saat last fight, di mana Lord juga tadi udah masuk ke dalam area dari besar yang dimiliki oleh Onyx Prodigy. Tapi 4 rekan lainnya mereka memanfaatkan kekuatan dari Lord tersebut menjadi sebuah tameng. Mereka berhasil untuk mendapatkan satu persatu pemain dari Onyx